Hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke malam yang ke-18 daripada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Semoga di penghujung daripada 10 hari yang kedua daripada bulan Ramadan ini, Allah ampunkan dosa kita semua, yang kecil, yang besar, yang baru, yang lama, yang nampak, yang tidak nampak, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang zahir, yang batin. Semoga Allah hapuskan itu semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Masih di dalam kajian kitab Matjar Rabih daripada Al-Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, pada keterangan tentang ganjaran membaca surah Ad-Dukhan. Kemarin malam kita sudah menerangkan bagaimana ganjaran membaca surah Yasin. Di antara fadilahnya membaca Yasin itu ganjaran pahalanya seperti membaca 10 kali Al-Quran. Nah, Nabi SAW dengan sanad yang bersambung kepada Abi Hurairah, di mana beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca surah Ad-Dukhan di waktu malam, maka di pagi hari, yakni para malaikat memintakan ampun untuk dia. Berapa banyak malaikat yang memintakan ampun untuk dia? 70.000 malaikat mintakan ampun untuk orang yang sebelum tidur dia membaca surah Ad-Dukhan. Kemudian keterangan tentang ganjaran bagi orang yang membaca surah Al-Muluk atau Tabarak. Dari Abi Hurairah juga bahwasannya dari Nabi SAW, kata Nabi, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang bilangan ayatnya itu 30 ayat. Dan surah ini dapat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia pun akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini surah Al-Muluk, atau orang nyebutnya juga surah Tabarak. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan ini sanadnya sahih. Kemudian masih seputar keterangan tentang membaca surah Al-Muluk. Diriwayatkan satu hari sahabat Nabi SAW ini membuat kemah, dan dia tidak tahu kalau di bawah kemah itu adalah kuburan. Jadi dia bikin kemah, dia nggak tahu itu kuburan tempat dia bikin kemah itu. Setelah dia bikin kemah di situ, kemudian dia mendengar ada orang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk. Jadi ini namanya kasyaf. Jadi bisa-bisa saja kita mendengar apa yang gaib itu kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, dan ini bagian daripada karamah, karena terjadi pada sahabat. Sampai besoknya disampaikan, disampaikan oleh sahabat ini kepada Nabi SAW. Dia ceritakan, ya Rasulullah, aku bikin kemah, tapi aku nggak nyangka itu kuburan, sehingga aku mendengar ada yang membaca surah Tabarak dari kubur itu. Apa kata Nabi SAW? Dan ini surah Tabarak atau surah Al-Muluk yang dia dengar ini sampai selesai 30 ayat itu dibaca di dalam kubur itu. Orang yang dalam kubur itu baca. Apa kata Nabi? Hiyal mani'ah, kata Nabi. Surah itu adalah surah yang menghalangi orang dari mendapatkan adab kubur. Hiyal munjiyah, dan dia menyelamatkan orang tersebut dari adab kubur, kata Nabi SAW. Min adabil qabr. Nah, ini diantara daripada ganjaran orang yang membaca surah Al-Muluk. Dalam keterangan di dalam tafsir
disebutkan tentang ketika menerangkan tentang tafsir surah Al-Muluk ini, ya, terutama Imam Ibn Katsir itu menjelaskan tentang satu riwayat di mana surah Al-Muluk ini menjadi benteng bagi orang yang membacanya. Ada satu orang yang dia ini tidak ada hafal Quran yang lain-lain, melainkan cuma hafal surah Al-Muluk aja. Al-Muluk itu dia pelajari, dia baca betul-betul, dia pahami. Sampai dia meninggal, dia nggak ada hafalan yang lain, melainkan hanya Al-Muluk. Sampai akhirnya ketika malaikat datang untuk menanya kepada orang yang dikubur ini, maka Al-Muluk ini menjelma, ya, menjadi seseorang yang membentengi orang yang akan ditanya itu. Sampai-sampai terjadi perdebatan antara dia dengan malaikat yang akan menanya orang yang di dalam kubur ini. Kata malaikat itu, kalau begitu engkau menghadaplah kepada Allah. Akhirnya Al-Muluk ini menghadap kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah, dia berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini telah menghafal akan diriku, dan di dalam dadanya ada aku. Apakah engkau akan mengadab orang yang ada aku di dalamnya?" Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang ini. Kata Allah, terserah, maka aku ampunkan orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu pun dibebaskan daripada adab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua atas izin Allah. Namun ini menjadi wasilah buat kita, ya, bagi kita yang ingin dibebaskan dari adab kubur, baca surah Al-Muluk sebelum kita tidur. Insyaallah kita dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.